Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5RA dari mata kuliah teknologi basis data. Pada malam hari ini kami akan membagikan pengetahuan ataupun tutorial mengenai Graph Database. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Nawa Fatimi Fauzia, selanjutnya Robi Hidayah Ramadan, selanjutnya ada Laili Putri Yanida, dan yang keempat ada Ali Samuel, dan yang kelima ada Devri Zevanya. Pada malam hari ini kami akan eh, membacakan 5 key points, yaitu pertama ada pendahuluan, landasan teori, hasil query, hasil analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya, mengenai pendahuluan dan landasan teori akan dibacakan oleh rekan saya, Nawa. Kepada Nawa, saya persilakan. Graph database itu sendiri merupakan salah satu jenis database yang cukup populer dan banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan jenis database relasional. Graph database memiliki kelebihan dalam mempresentasikan data yang memiliki banyak relasi atau keterkaitan antar data. Salah satu implementasi dari Graph database adalah Neo4j. Pada praktikum kali ini, kami melakukan beberapa tahap antara lain pembuatan dan pengisian data mahasiswa dan mata kuliah, serta menggunakan Cheaper Query Language dalam melakukan manipulasi data dan analisis graph. Next. Graph database merupakan jenis database yang memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data dalam bentuk grafik. Grafik tersebut terdiri dari node atau vertex yang mempresentasikan objek dan edge atau relasi sebagai hubungan antar objek. Graph database digunakan untuk mengelola data yang kompleks dan memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Salah satu platform yang digunakan dalam Graph database adalah Neo4j. Neo4j merupakan sebuah platform Graph database yang dirancang khusus untuk mengolah data dalam bentuk grafik. Neo4j menggunakan bahasa query yang bernama Cheaper. Bahasa ini memudahkan untuk menulis query yang intuitif dan mudah dipahami dalam manipulasi data grafik. Pada Terdapat 6 bagian penting yang menjadi pembentukan graph database dalam Neo4j. Terdapat node atau vertex yang merupakan objek utama dalam graph database, kemudian ada relation atau edges merupakan representasi keterhubungan antar dua node dalam database. Label merupakan metadata yang digunakan untuk mengelompokkan node yang memiliki fungsi yang sama. Properti merupakan atribut atau informasi yang dimiliki oleh node atau relationship. Kemudian Hex merupakan struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian data pada graph database. Kemudian ada query language, merupakan bahasa query yang digunakan pada Neo4j untuk melakukan manipulasi data dan analisis graph. Cheaper merupakan sintaks dan keyword yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan query pada database. Query Cheaper adalah bahasa SQL yang terinspirasi untuk menggambarkan pola di grafik menggunakan sintaks. Cheaper merupakan struktur dari SQL query yang dibangun menggunakan berbagai klausa. Next. Pertama, membuat not mahasiswa dan mata kuliah. Untuk membuat not mahasiswa digunakan sintaks create diikuti dengan tanda kurung dan tanda titik dua. Setelah itu disebutkan label mahasiswa dan properti nama beserta nilai masing-masing. Dalam contoh di atas terdapat 10 not mahasiswa yang dibuat dengan nama-nama mahasiswa yang berbeda. Lalu yang kedua, mata kuliah. Untuk membuat not mata kuliah digunakan sintaks yang sama seperti membuat not mahasiswa. Namun kali ini label yang digunakan adalah mata kuliah dan properti yang disebut hanya nama saja. Contohnya terdapat 5 not mata kuliah yang dibuat dengan nama-nama mata kuliah yang berbeda. Next.
Kedua, buat relasi antar mahasiswa dengan mata kuliah dengan nama relasi mengambil. Sintaks mengambil ini antara not mahasiswa dan not mata kuliah, sehingga setiap not mahasiswa terhubung dengan setiap not mata kuliah dalam basis datanya. Dengan membuat hubungan seperti ini, kita dapat melakukan analisis data yang lebih kompleks, seperti mencari mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu atau mencari mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tertentu. Next. Ketiga, buat query untuk menampilkan seluruh mahasiswa di mata kuliah. Pertama, kita menggunakan sintaks match, digunakan untuk mencari pola pada grafik atau database. Lalu ada sintaks MHS atau mahasiswa, mendefinisikan variabel mahasiswa sebagai not mahasiswa. Lalu yang selanjutnya ada mengambil hubungan yang dihasilkan antara not mahasiswa dan mata kuliah adalah mengambil dengan tanda panah, dengan tanda strip dan panah ke kanan menunjukkan arah hubungan dari mahasiswa ke mata kuliah. Lalu ada MK titik 2 mata kuliah, nama titik 2 basis data, mendefinisikan variabel MK sebagai not mata kuliah dengan properti nama basis data. Lalu ada sintaks return, digunakan untuk mengembalikan hasil query. Pada query ini mengembalikan nama mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah basis data. Next. Empat, menambahkan properties name dan jurusan untuk not mahasiswa. Digunakan untuk memperbarui data yang sudah disimpan pada database. Pertama-tama query match digunakan untuk mencocokkan not mahasiswa berdasarkan nama mahasiswa yang diinginkan. Lalu query set digunakan untuk mengubah nilai property name dan jurusan dari not mahasiswa tersebut. Contohnya pada query pertama, not mahasiswa dengan nama Robi Hidayah Ramadan akan dicocokkan dan nilai property name dan jurusan akan diubah menjadi 123456789 dan teknik informatika. Next. Kelima, menambahkan properti TPB dan ruang kelas untuk not mahasiswa. Menyeleksi not mata kuliah menggunakan perintah match. Setelah itu query akan menentukan nilai properti TPB dan kelas menggunakan perintah set. Untuk menentukan nilai properti TPB query menggunakan perintah case yang akan mengecek apakah nama mata kuliah sesuai dengan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk menentukan nilai properti kelas, query juga menggunakan perintah case yang akan mengecek apakah nama mata kuliah sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Next. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari output dari menambahkan query-query sebelumnya ya. Jadi yang tertampil di sini adalah bentuk node mahasiswa dan mata kuliah. Yang kiri mahasiswa, yang kanan mata kuliah. Next. Oke, jadi mahasiswa dengan mata kuliah tadi itu dijadikan relasi. Yang merah itu kan mahasiswa. Nah, mahasiswa mengambil mata kuliah yang grafik yang warna coklat kaki ini. Selanjutnya itu ada hasil menampilkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah TBD. Ini daftar-daftar namanya yang dalam bentuk teks. Next.
Selanjutnya ada output dari menambahkan properties name dan nama. Seperti yang kita dapat lihat dalam tampilan ini, terdapat identitas dan nama yang telah ditampilkan. Next. Nah, dan yang terakhir adalah output dari menambahkan properti jurusan dan TPB. Yang kiri itu jurusan dan yang kanan itu adalah TPB. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis, namun tidak di PPT, namun langsung di Neo4j-nya. Bisa diperhatikan teman-teman, kalau teman-teman perhatikan tadi kita sudah membuat note mahasiswa, note mata kuliah, terus kita membuat relasinya, yaitu relasi mengambil, dan pertanyaannya adalah bagaimana cara menganalisisnya. Dan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Pertama, kita bisa menggunakan query ini teman-teman. Di sini kalau teman-teman perhatikan dengan query match, mahasiswa mengambil dan segala macamnya ini, bisa teman-teman baca sendiri, ini menampilkan list mahasiswa dan mata kuliah yang diambil. Jadi kalau teman-teman perhatikan seperti mahasiswa Robi Hidayah Ramadan, ini mengambil mata kuliah visualisasi data, kecerdasan buatan, basis data, pembelajaran mesin, dan teknologi basis data. Oke. Selanjutnya, analisis selanjutnya kita juga bisa melihat untuk mengambil insight jumlah mahasiswa dari tiap mata kuliah. Bisa diperhatikan di sini ada mata kuliah dengan visualisasi data, jumlah mahasiswa 10 dan begitu pun seterusnya. Lalu insight yang bisa kita dapatkan selanjutnya yaitu kita bisa melihat mata kuliah mana yang diambil oleh salah satu mahasiswa. Jadi kalau teman-teman perhatikan di query ini ada nama Robi Hidayah Ramadan ya. Jadi si Robi ini mengambil mata kuliah yaitu ada 5 mata kuliah yaitu visualisasi data, kecerdasan buatan, basis data, PM dan selanjutnya dan seterusnya. Lalu insight yang terakhir yang bisa kita ambil itu menampilkan jurusan serta jumlah mahasiswanya. Jadi tadi kita udah ngebuat 10 mahasiswa. Lalu ternyata ada jurusan sistem informasi dan jurusan teknik informatika dan jumlah mahasiswanya itu di masing-masing jurusan ada 5. Begitulah cara bagaimana kita menganalisis atau mendapatkan insight dari data-data yang sudah kita masukkan ke graph database. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan dan akan dijelaskan oleh teman saya Laili. Kepada Laili saya persilakan. Oke, untuk kesimpulan, didapatkan kesimpulan dari hasil analisis di atas bahwa setiap mahasiswa mengambil 5 mata kuliah yang sama dan jumlah mahasiswa di setiap mata kuliah adalah 10 orang. Dan terdapat 5 mahasiswa dari jurusan sistem informasi dan 5 mahasiswa dari jurusan teknik informatika. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan database dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi dan memberikan manfaat yang signifikan. Dalam kasus modul ini, dapat digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pihak universitas dan dosen dalam memberikan bantuan dan saran kepada mahasiswa dalam menyelesaikan program studi mereka. Saya kembalikan kepada Robi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 meminta maaf apabila terdapat kekurangan dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.